Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini gue akan memberikan 4 rekomendasi motor naked 250 cc 2 silinder khususnya yang terbaik di tahun 2024 ini guys. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nyari motor naked khususnya 250 cc, nah teman-teman simak video ini sampai habis ya, jangan skip tentunya. Oke, langsung saja. Yang pertama, ada motor khususnya kita bahas dari pabrikan Yamaha dulu nih. Nah, motor ini dikenal dengan masternya torsi. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk kita simak video ini. Motor apa? Ini dia guys, Yamaha MT25. Motor ini berkapasitas 250 cc, 2 silinder segaris, DOHC 8 katup, berpendingin cairan. Untuk tenaganya, motor ini cukup luar biasa, yaitu tembus di angka 35,53 horsepower di RPM 12 ribuan. Kemudian untuk torsinya sesuai dengan namanya nih ya, MT ini yang berarti master torque, jadi rajanya torsi, bisa dikatakan seperti itu. Untuk torsinya tembus di angka 23,6 Nm di RPM 10.000. Untuk rasio kompresinya yaitu 11,6:1. Kemudian untuk kapasitas tangkinya cukup lumayan besar guys, yaitu sekitar 14 liter. Jadi buat teman-teman yang mau touring menggunakan motor ini cukup, karena untuk menyimpan BBM 14 liter bisa dibuat jalan-jalan jauh tentunya. Kemudian untuk fiturnya ada speedometer yang sudah full digital dengan beberapa informasi, diantaranya ada indikator bensin, indikator gear, dan yang lainnya. Kemudian ada alarm anti maling, ada indikator standar samping, dan juga indikator lampu, dan juga dimmer switch ya. Untuk mode berkendara ada dua, itu sport dan road. Kemudian untuk harganya dibanderol dengan harga 58. Oke guys, jadi kita lanjut ke motor yang kedua nih. Nah, motor ini memang tampilannya moge look banget nih. Nah, ini merupakan pabrikan dari Kawasaki. Bahkan gua pribadi juga pernah punya motor ini guys ya. Motor ini tampilannya sekali lagi moge look banget. Nah, motor apa sih sebenarnya? Oke, langsung saja kita simak video ini. Check it out. Ini dia guys, Kawasaki Z250. Motor ini berkapasitas 250 cc, 2 silinder segaris, DOHC 8 katup, berpendingin cairan, yaitu sama dengan Yamaha MT25 tadi untuk spek mesinnya ya. Untuk tenaganya cukup lumayan besar, yaitu tembus di angka 33 horsepower di RPM 11.000. Kemudian untuk torsinya yaitu 21 Nm di RPM 10 ribuan. Kemudian untuk rasio kompresinya sedikit berbeda dengan MT25 tadi, yaitu 11,3:1. Untuk kapasitas tangkinya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan MT25 tadi guys. Kalau MT25 hanya 14 liter, kalau Kawasaki Z250 ini tembus di 17 literan. Kemudian untuk fiturnya juga cukup lumayan banyak. Pertama ada ABS, ada indikator eco gitu ya. Indikator eco ini jadi teman-teman bisa ngelihat pemakaian bensinnya ini boros atau tidaknya. Kemudian ada mode berkendara sport, dan harganya juga di bawah Yamaha MT25 yang versi tertingginya yaitu 55 jutaan. Sayangnya motor ini sudah discontinue alias tidak diproduksi lagi oleh Kawasaki Indonesia. Padahal motornya juga sudah ada generasi yang kedua, cuman sayangnya generasi yang kedua ini tidak masuk pasar Indonesia, hanya ada di pasar Eropa sana guys. Mungkin salah satunya itu regulasinya yang tidak bisa masuk ke Indonesia terkait Kawasaki Z250 yang terbaru ini. Oke guys, lanjut ke motor yang ketiga. Nah, tadi dari Yamaha, Kawasaki. Nah, sekarang kita ke pabrikan asal Italia nih ya. Motor ini bisa dikatakan suaranya mirip moge 4 silinder, meskipun motor ini hanya 2 silinder saja guys. Nah, apalagi dari tampilannya ini jauh lebih moge look lagi dibandingkan dengan motor yang kedua tadi, yaitu Kawasaki Z250. Nah, motor apa sih? Langsung saja kita simak videonya. Ini dia.
Ini dia guys, Benelli TNT 249S, motor 2 silinder rasa 4 silinder. Jadi motor ini berkapasitas 250 cc, 2 silinder segaris, DOHC 8 katup, berpendingin cairan. Jadi spek mesinnya sama, yang membedakan hanyalah konfigurasi mesinnya yaitu 360 derajat. Makanya suaranya mirip Muge 4 silinder. Untuk tenaganya 32 horsepower di RPM 10 ribuan dan torsinya 20 Nm di RPM 9 ribuan. Kubikasi mesinnya yaitu 360 derajat khas Muge 4 silinder suaranya. Untuk rasio kompresinya yaitu 12:1. Kemudian untuk kapasitas tangkinya yaitu juga cukup lumayan besar, sekitar 16 literan. Jadi motor ini cocok buat teman-teman yang suka touring. Kemudian untuk fiturnya juga cukup lumayan banyak guys. Ada speedometer yang sudah full digital, ada info tentunya yaitu ada gear indikator, ada suhu mesin, ada trip meter, ada fuel meter, dan juga jam, dan tentunya indikator bensin dan juga indikator lampu. Jadi banyak banget fiturnya. Kemudian sudah double disc, depannya juga upside down ya. Kalipernya ini dijepit dengan 8 piston. Jadi untuk motor kapasitas 250 cc sih berlebihan gitu guys ya. Untuk shock belakangnya ada setelan preload adjustable, jadi sesuai keinginan teman-teman. Untuk harganya hanya 54 jutaan on the road Jakarta. Oke guys, kita lanjut ke motor yang terakhir nih. Nah, motor ini pabrikan asal Suzuki, tapi dirakitnya di Cina gitu ya. Memang motor ini sudah discontinue alias tidak diproduksi lagi oleh pabrikan Suzuki. Jadi motor ini terakhir diproduksi pada tahun 2016 silam guys ya. Motor ini cocok buat teman-teman yang suka touring gitu ya, karena memang dari segi kecepatan motor ini jauh lambat gitu ya dibandingkan dengan ketiga motor yang tadi, meskipun cc-nya sama yaitu 250 cc. Nah, motor apa? Yuk kita lihat videonya, ini dia. Ini dia guys, Suzuki Inazuma 250. Ini cocok buat teman-teman yang suka motor touring dengan yang kenyamanan yang tinggi tentunya. Karena motor ini didesain khusus hanya untuk kenyamanan, bukan untuk kecepatan guys ya. Kapasitas mesinnya yaitu 250 cc, 2 silinder segaris, SOHC 8 katup. Rasio kompresinya yaitu 11,5:1. Tenaganya juga tidak terlalu besar guys, hanya 23 dk di RPM 8500-an. Untuk torsinya hanya 22 Nm di RPM 16.500. Untuk kapasitas tangkinya juga tidak terlalu besar yaitu 13,3 liter. Untuk fiturnya tidak ada guys ya. Harganya waktu itu 46 jutaan karena motor ini sudah discontinue dari tahun 2016 guys. Suzuki Inazuma ini rakitan Cina, tapi untuk kualitas masih sama dengan yang ada di Jepang sana guys ya. Motor ini terakhir masuk 2016, kemudian sudah discontinue alias tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Jadi buat teman-teman yang suka dengan motor nyaman buat touring, ini mungkin salah satu yang cocok buat teman-teman semua gitu ya. Karena dari kecepatan motor ini paling lambat di antara ketiga motor yang tadi, yaitu MT25, Z250, dan juga Benelli TNT 49S. Ini merupakan kelas paling nyaman lah tentunya. Oke guys, itu dia tadi 4 rekomendasi motor naked 250 cc 2 silinder terbaik di tahun 2024 menurut gua pribadi. Nah, jadi guys ya, yang pertama tadi kan ada Yamaha MT25. Nah, kenapa sih namanya MT? Karena MT ini dijulukin atau kepanjangan dari Master of Torque. Jadi pabrikan Yamaha ini memang bikin nama motor ini sesuai dengan torsinya, karena dari torsinya motor ini galak banget guys. Mulai dari kecepatan maupun torsinya, teman-teman pasti sangat mengagumi motor ini gitu ya. Dari desainnya cukup aerodinamis, itu tajam-tajam ya, meskipun motor ini motor naked. Jadi buat teman-teman yang suka dengan torsi yang besar, dengan kecepatan yang mumpuni, nah mungkin ini salah satu pilihannya, yaitu Yamaha MT25. Oh ya, MT25 ini sudah 2 kali ganti model. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih mau yang mana, maupun generasi yang pertama ataupun generasi yang kedua. Jadi sama-sama keren guys. Kemudian yang kedua ada dari pabrikan Kawasaki, yaitu Kawasaki Z250. Nah, motor ini juga sama guys ya, sudah 2 kali ganti model, meskipun generasi yang kedua ini tidak masuk ke Indonesia guys ya. Nggak tahu alasan, mungkin regulasi juga sangat berpengaruh kemungkinan gitu guys ya. Cuman yang generasi yang pertama ini versi nakednya dari Ninja 210 Fi.
Oh ya, tadi MT25 itu merupakan versi naiknya dari Yamaha R25. Nah, kita kembali ke Kawasaki Z250 guys ya. Jadi Kawasaki Z250 ini yang generasi pertama itu masuk Indonesia guys. Jadi meskipun sekarang itu sudah discontinue atau tidak diproduksi lagi. Nah, terakhir ini 2017 guys ya. Bahkan gue pribadi juga pernah punya motor ini ya, yaitu cocok banget buat teman-teman yang suka tampilan moge look gitu ya. Karena desainnya ini besar gitu guys ya, bahkan dari kapasitas tangkinya ini 17 liter, jauh dengan Yamaha MT25 itu hanya 14 liter. Jadi buat teman-teman yang suka touring, tampilannya moge look banget gitu ya, mulai dari depan, belakang, samping ini tampilannya besar maupun gambot. Jadi kalau dari depan ini mirip dengan keluarga Z, yaitu Z800 khususnya, mirip sang kakaknya yang moge 800 cc itu. Kemudian dari harganya gitu ya, taruh MT25 tadi kan harganya 55 jutaan. Kemudian untuk Kawasaki Z juga sama guys ya, tidak jauh berbeda, yaitu di antara 55 juta. Untuk yang ABS juga sama, sekitar 58 jutaan. Jadi di bawah 60-an lah gitu ya. Oke, kemudian motor yang ketiga tadi ini ada dari pabrikan asal Italia, yaitu Benelli gitu guys ya. Nah, motor ini cocok buat teman-teman yang suka tampilan moge look dengan suara khas moge 4 silinder. Meskipun motor ini hanya 2 silinder saja guys ya. Jadi memang Benelli TNT 249S ini juga generasi kedua. Jadi sebelumnya ada di Benelli TNT 250. Nah, ini generasi yang kedua yang gue bahas ya. Sebenarnya dari spek mesinnya sama aja guys ya, nggak ada jauh berbeda. Cuman hanya tampilan bodinya saja yang sudah diganti dengan yang lebih keker lagi ya. Tampilannya ini mirip dengan moge, sasisnya khususnya mirip dengan Kawasaki R6N gitu ya. Kemudian untuk depannya sudah shock upside down, gede banget bentuknya guys ya. Mungkin ukurannya sekitar 41 mm. Kemudian sudah double disc gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu moge yang cocok buat teman-teman yang suka tampilan moge look banget. Karena dari Yamaha MT25, Kawasaki Z250 itu belum menggunakan double disc. Kemudian Kawasaki Z juga belum ya. MT25 juga belum gitu ya. Kemudian yang ini nih, yang Benelli TNT 249S ini sudah menggunakan double disc. Bahkan dijepit dengan kaliper 8 piston. Gokil nggak tuh? Sebenarnya berlebihan banget gitu ya untuk kelas ukuran motor 250 cc. Ini mirip dengan 600 cc guys ya. Karena dari kecepatan juga motor ini tidak jauh berbeda sih ya dengan Kawasaki Z250 gitu ya. Kemudian untuk suaranya kenapa bisa mirip moge? Nah, jadi guys ya, suaranya kenapa bisa mirip moge ini karena konfigurasi silindernya ini berbeda, yaitu 360 derajat. Nah, jadi berbeda dengan Yamaha MT25 dan juga Kawasaki Z250. Makanya suaranya ini khas moge 4 silinder. Makanya dari kecepatan juga kurang guys, karena konfigurasi mesinnya itu berbeda, yaitu ini 360 derajat. Kemudian yang terakhir nih tadi ada Suzuki Inazuma 250. Motor ini sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi. Terakhir itu pada tahun 2016. Motor ini di pabrik Cina gitu ya, ngerakitnya di Cina. Nah, jadi motor ini belum diproduksi di Indonesia waktu itu. Jadi makanya harganya meskipun juga tidak terlalu mahal gitu ya. Bahkan motor ini jauh lebih duluan ada dibandingkan ketiga motor yang tadi, yaitu antara MT25, Z250, TNT 249S ini jauh lebih duluan, yaitu tahun 2011 silam guys ya. Jadi Suzuki Inazuma ini cocok buat teman-teman yang suka touring gitu ya. Karena dari kecepatan ini kurang, bahkan dari penampilan kalau untuk zaman sekarang kayaknya udah ketinggalan zaman banget gitu ya. Bahkan dari fiturnya juga tidak ada guys ya. Kemudian untuk masalah harganya itu sekitar 44 jutaan pada waktu itu. Mungkin teman-teman kalau buat yang nyari secondnya, motor ini masih ada guys ya. Mungkin harganya sekitar 25 sampai 30 jutaan dalam keadaan komplit dan juga pajak hidup biasanya. Jadi teman-teman cari aja di marketplace Facebook, biasanya suka ada yang masih menjual Suzuki Inazuma ini guys ya. Nah, kemudian untuk dari masalah harga ataupun perbandingan yang lain gitu ya. Kalau menurut gue pribadi, kalau yang teman-teman suka nyari, sekali lagi ya, nyari torsi gede, tenaga gede, itu ada MT25. Kemudian kalau untuk nyari yang tampilan moge look gitu ya, itu ada Kawasaki Z250. Nah, kemudian untuk yang nyari suara 4 silinder bahkan tampilan moge look, ini ada Benelli TNT 49S 249S maksudnya. Kemudian suka teman-teman suka cocok buat touring gitu ya, mau jalan-jalan jauh enak, ini ada Suzuki Inazuma 250. Nah, silakan teman-teman pilih aja sesuai dengan selera dan juga budget kalian masing-masing. Nah guys, mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya roda 2 guys. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana pecinta otomotif sepeda motor. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.